Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah SAW ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi kulli wa sahbihi kulli ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Tahir bin Uzanillah Ustadina wa Ustadi Umasyaikhina wa Masyaikhum. Laumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi. Kaifa iku kaya apa? Al i'tiqadu utawi carane meyakini bi mukhalafatihi kelawan sifat nulayani Allah ta'ala maha luhur Allah lil hawadisi nulayani marang barang kang anyar ail makhlukoti tegese piro-piro makhluk. Jawab wa anna takidah wa utawi kaifiyai atau carane anak takida iku yen to nikatake sira antak takida ya. Jadi ada salah satu tulisan lain menyatakan anak takida, ada yang mengatakan antak takida. Kalau yang anak takida itu kita atau kita meyakini. Antak takida siro meyakini. Jadi perbedaan di situ antara ta dan nah. Nah itu mutakalim al-ghair, yang ta adalah mukhatab. Antak takida yen to ngiyakinake siro Allah Ta'ala ing sak temene Allah Ta'ala la yushabihu iku ora madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji la fi datihi ora ing dalem dati Allah wala fi sifatihi lan ora ing dalem sifati Allah wala fi af'alihi lan ora ing dalem pekerjaane Allah Ta'ala. Kita teruskan dulu. Soal kaifal i'tiqadu kaifa iku kaya apa al i'tiqadu utawi carane ngiyakinake ihmu khalafati dzatihi kelawan sifat nulayanine dzate Allah subhanahu maha suci Allah li hawadisi marang barang kang anyar. Jawab wa anna taqida huwa utawi kaifiyah atau carane meyakini bahwa dzatiyah Allah itu berbeda dengan makhluk. Anak takida atau antak takida bisa. Yakinake sira ketika di kitab sampean itu pakai tak, itu berarti mempunyai arti kamu. Kalau nak takida pakai nun berarti kita atau kita. Ngiyakinake sira atau ngiyakinake kita pakai antak takida aja biar satu fasa. Antak takida ing yen to ngiyakinake sira anna dzatallahi ing sak temene dzate Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah la yushabihu iku ora nyerupani opo dati Allah syai'an ing suci-wici minal makhlukati sangge piro-piro makhluk biwajhin kelawan satu wajah minal wujuhi setengah sanging piro-piro wajah fakullu ma tarahu mongko semua perkara atau kabeh perkara taro kang ningali sapa sira hu ing ma au yakturu oto ngrenjet apa mah dibalika ono
ana ing ati ira Allahu mongko utawi Gusti Allah laisa iku ora ana sapa Gusti Allah kadzalika iku kaya mengkono-mengkono mayak tarohu atau mayak turu bibalik. Kita teruskan. Jadi ini sifat mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatullahi berbedanya Allah dengan hawadis. Ada 3 macam ke dzatiyah, sifat dan af'al. Ini kita teruskan lagi. Kita teruskan dulu ya. Soal kaifal i'tiqadu bi anna sifatihi. Kaifa iku koyo apa kaifiyah. Al i'tiqadu utawi yakinake bi anna sifatihi kelawan sak temene sifate Allah. Subhanahu maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Mukhalifatun iku nulayani li sifatil hawadis marang pira-pira sifate barang kang anyar. Hawadis di sini bukannya makhluk yang tidak bernyawa atau tidak berakal saja, tapi memasukkan makhluk yang punya akal. Jadi sakliyane Gusti Allah itu masuk pada hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab huwa utawi carane kita meyakini ada statement bahwa Allah itu sifatnya berbeda dengan para makhluk. Nah, cara kita meyakininya itu bagaimana? Nah, di sini terus diterangkan di kitab. Dijelaskan sedikit. Jawab. Nah, ini dalam bentuk soal jawab. Wa utai kaifiyahnya antak takida. Iku yen to meyakinake sira. Anna innallahi ing atase sak temene ilmune Allah. Ta'ala maha luhur sapa Allah. La yusyabihu iku ora nyerupani ilmana ing ilmu kita. Wa anna qudratahu lan sak temene kekuasaane Allah. La tusyabihu lan iku ora bisa nyerupani kudrotana ing kekuasaan kita. Wa anna iradatahu lan sak temene iradai Allah, kehendak Allah. La tusyabihu ora nyerupani apa sifat iradai Allah. Iradatana ing kekarepan kita. Wa anna hayatahu lan sak temene sifat uripe Allah, yuswane Allah. La tusabihu iku ora bisa nyerupani apa sifat hayatahu. Hayatana ing urip kita. Wa anna sam'ahu lan sak temene sifat midangete Allah. Midanget itu mendengar. La yusabihu iku ora bisa nyerupani sam'ana ing pendengaran kita, pengrungu kita. Wa anna basaruhu lan sak temene peningale Allah Ta'ala. La yusyabihu iku ora bisa nyerupani basarana ing peningal kita. Wa anna kalamahu lan sak temene kalame Allah Ta'ala la yusyabihu iku ora bisa nyerupani kalamana ing kalam kita. Sampai di sini dulu ya, saya terangkan. Begini. Sudah kita pelajari kemarin bahwasanya sesuatu yang kita sembah, perkara yang kita sembah itu harus berbeda dengan
berbeda dalam hal dzatiyahnya, sifatnya, af'alnya. Begini, menurut teori umat Islam, bahwasanya yang dikatakan Allah atau Tuhan itu adalah zat. Kalau ada umat yang lain mengatakan bahwasanya teori daripada filsafat dari Yunani mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah arot. Arot itu sifat. Sifat. Kalau umat Islam, pendapat umat Islam itu mengatakan Tuhan itu adalah zat. Kalau zat berarti mempunyai sifat. Dan nanti juga ada af'al. Kalau menurut filsafat Yunani mengatakan Tuhan itu adalah sifat. Dan nanti sifat ini, sifat artinya sifat-sifat yang maha agung, yang maha macam-macam, itu menurut filosof dari Yunani. Dan sifat yang maha ini memerlukan suatu hal yang ditempel, yang tempat. Oleh karena itu ketika Nabi Isa pada waktu itu kok tampaknya itu merupakan orang yang super, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit mata yang asli, yang buta asli menjadi punya mata dan bisa melihat. Nah, ketika orang-orang pada zaman itu, awal-awal Nabi Isa masih ada, ini sangat menakjubkan. Sehingga kata-kata Tuhan yang itu sebelumnya adalah teori filsafat itu merupakan sifat yang maha super, dan itu sifat tidak ada zatnya. Lah, ketemu Nabi Isa yang super ini, kemudian Nabi Isa lah nanti itu terus diangkat menjadi Tuhan. Jadi sifat yang menempel pada Nabi Isa. Kalau umat Islam, teori Islam tidak demikian. Bahwasanya Tuhan itu, kalau menurut Islam, Tuhan itu adalah zat. Zat yang mempunyai sifat dan juga punya af'al. Lah, zat, af'al dan sifat, tiga-tiganya tidak sama dengan sifat zat daripada af'al, sifat zat ini tidak ada yang sama dengan af'al zatnya. Jadi setiap perkara yang kita bayangkan tentang Tuhan, ini biasanya kan terjadi pada kita sholat. Ketika sholat itu kan diusahakan. Makom ihsan itu karena gimana? Makom ihsan itu ketika orang itu sholat, dia seakan-akan berada di depan Tuhan. Nah, ketika membayangkan Tuhan itu seperti apa yang sampean katakan, yang sampean akan bayangkan, sampean yakin itu tidak demikian. Begitu ya. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu mukhalafatun lil hadis, berbeda dengan makhluk. Sehingga semua perkara yang gerenjet di hati kita itu tidak demikian. Semua sih. Sehingga umpama ada orang juga ya, umpama ada orang yang bermimpi ketemu Tuhan, itu pasti salah. Kalau orang bermimpi ketemu Nabi, pasti benar Nabi Muhammad. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang kok
memimpikan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berarti itu memang betul-betul bertemu dengan Nabi. Lain dengan orang yang bermimpi ketemu Allah, itu sudah pasti salah. Karena apa? Karena Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Begitu. Jadi 3 faktor ini, dat, sifat, dan af'al, itu semuanya yang kita bayangkan jangan sampai kalau Tuhan itu seperti itu. Lebih dari itu. Paham ya? Kita teruskan. Jadi zatnya tidak demikian. Jadi umpama sampean ketika sholat terus membayangkan bentuk Tuhan yang kayak gitu, tidak bisa. Atau mungkin ada mewujudkan, melukis Tuhan, karena Tuhan itu melayani semua, banyak kebutuhan daripada manusia, sehingga Tuhan itu dibayangkan seperti yang mempunyai tangan banyak. Karena apa? Karena melayani banyak. Nah, itu tidak betul juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Jadi zat sifat tidak sama dengan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadis. Kaifa iku kaya apa al i'tiqadu utawi carane meyakini. Jadi ada statement, ada pernyataan, ada kalam yang menyatakan bahwasanya kita harus meyakini af'al Allah, perbuatan Allah, pekerjaan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, bagaimana kita meyakininya? Corone awak dewe iku bisa mengiktikati, mempercayai bahwa af'al Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jawab, wa utawi kaifiyahnya, caranya, anak tagida atau antak tagida iku yento ngiyakinake sira, kamu meyakini. Caranya demikian, sampean harus meyakini bahwasanya anna af'al maula sak temene pekerjaan Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah la yusabihu iku ora nyerupa af'ala syai'in ing piro-piro pekerjaane sesuatu minal maujudati saking piro-piro perkara sing wujud. Li anna Allah Ta'ala. Jadi nggak caranya kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala, af'al Allah, pekerjaan Allah itu gak podo mbek pekerjaan makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yaf'alu ma yasha. Segala sesuatu akan dikerjakan oleh Allah. Tetapi kata-kata itu tidak bisa sampean samakan dengan af'alnya sampean sendiri. Tidak bisa. Karena apa? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena krono sak temene Allah yaf'al iku nglakoni sapa Allah
al asya'a ing pira-pira suci-wici bila wasitotin kelawan tanpa pelantara wala alatin lan ora tanpa alat. Kalau kita kalau bekerja melakukan sesuatu itu kita pakai alat. Kita dalam menulis nggak bisa tangan kita langsung gini atau kita wasit kita lihat saja langsung ada tulisannya, tidak bisa. Kita pakai pulpen, kita pakai pena, pensil, pakai spidol macam-macam. Itu alat. Dan Allah tidak demikian. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini ayat ini ada di surat Yasin. Jadi Allah itu af'alnya, fi'lullah. Idza arada ketika menghendaki syai'an sesuatu. Kita menghendaki ketika Allah itu menghendaki sesuatu, maka fayaqulu ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya langsung des kun. Adakah ono sih fayakunu moko ono sapa suci-wici mau sing dikendaki Allah. Jadi gak butuh wa annahu lan sak temene Allah la yaf'alu syai'an iku ora agawe sapa Allah syai'an ing suci-wici ikhtiyajihi krana butuhe Allah ilaihi marang syai'. Wa annahu lan sak temene Allah la yaf'alu iku ora agawe sapa Allah syai'an ing suci-wici abasan krana percuma karena bain-bain tidak ada gunanya. Ai bi ghairi faidatin tegese kelawan tanpa ono faedah. Di annahu krana sak temene Allah Subhanahu wa taala hakimun iku zat kang bijaksana. Ini lagi. Lek menungso kalau manusia kita mau membuat sesuatu karena kita butuh pada sesuatu yang akan kita manusia membuat kendaraan karena manusia butuh kendaraan untuk ditunggangi. Manusia membuat pena karena manusia butuh pada pena untuk menulis. Manusia butuh cangkul karena manusia butuh cangkul untuk mencangkul. Jadi tendensi manusia untuk membuat sesuatu itu karena ada alasan. Karena alasan butuh pada yang dibuat itu. Lain dengan Allah. Allah af'al syai'an tidak butuh pada syai' yang diaf'alnya. Tidak membutuhkan karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Dan ini merupakan yang melekat pada sifat Allah yaitu mukhalafatun lil hawadits. Jadi di samping dia itu qiyamuhu binafsi, tidak butuh pada yang lain karena af'alnya Allah itu tidak sama dengan af'alul hawadits. Pekerjaan Allah tidak sama dengan pekerjaan makhluk. Dan lagi bahwasanya af'al Allah itu tidak main-main. Artinya semua apa yang dilakukan oleh Allah, baik itu yang manfaatnya besar atau yang tidak manfaatnya atau bahkan merugikan kepada manusia. Seperti virus ini mungkin COVID-19. Mungkin kita ya opo pangeran kok gawe COVID-19. Apa faedahnya? Kan gitu. Ini merugikan manusia. Tapi tidak. Sangke pinter Gusti Allah. Wis kadung pinter. Wis kadung ndak podo karo manungsa. Ndak podo karo makhluk. Bahwa semua af'al Allah itu selalu ada manfaat. Hakim karena Allah itu bijaksana. Allah membuat nyamuk. Nyamuk mungkin sampean ketika tidur terganggu.
itu kan berarti mengganggu sampean, merugikan sampean. Tapi Allah sangat bijaksana sekali. Dengan adanya nyamuk, ada artis yang mempunyai penghasilan dari nyamuk karena dari sponsor obat. Lain dengan mungkin kalau kita membuat nyamuk, mungkin manusia ada yang membuat penyakit. Ya tidak ada faedahnya. Karena sudah tidak bisa mengatasi. Itu. Jadi Allah Hakim, Maha Bijaksana. Apa yang dilakukannya selalu ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Soal kaifa iku kaya apa? Al-i'tiqadu utawi carane meyakini bikiyamihi kelawan sifat jumenenge Allah Ta'ala. Moho luhur sapa Allah binafsihi kelawan awak dhewe ne Allah. Jawab huwa utawi kaifiyahnya. Iku antak takidayan to niyakinake sira. Annallaha ing sak temene Allah Ta'ala. Subhanahu maha suci Allah Ta'ala. La yahtaju ila syai'in minal asya. Marang suwiji-wiji ora butuh marang suwiji-wiji. Minal asya'i sangka suwiji perkara sing diciptakno. Fala yahtaju mongko ora butuh sapa Allah ila makanin marang panggonan. Wala ila mahalin lan yo ora marang tempat. Wala ila syai'in lan ora butuh marang sesuatu. Minal makhlukati sangka pira-pira makhluk. Fa huwa mongko tae Allah al-ghaniyyu dat kang semukeh ang kulli syai'in saking saben-saben suci wa kullu syai'in utawi sekabehane suci muktajun iku butuh ilahi marang Allah Ta'ala subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lam maha luhur sapa Gusti Allah. Begini, kalau manusia seperti yang saya terangkan tadi, ketika dia itu membuat sesuatu, dia butuh kepada sesuatu. Manusia menciptakan pesawat terbang karena manusia butuh pesawat tadi untuk lebih cepat bertransportasi, berpindah dari satu tempat ke tempat. Tapi Allah ini tidak. Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Sehingga walaupun ada aras, ini Allah katanya kan bersemayam. Allah itu mempunyai aras yang besarnya 2 kali lipat daripada samawati wal ard. Tapi Allah tidak butuh pada. Tidak butuh. Tidak butuh menempatinya. Kenapa? Karena ketika Allah butuh pada hal yang diciptakan tadi, berarti Allah itu merendahkan diri. Dan itu mukhal bagi Allah. Mukhal. Allah memberi tugas kepada manusia untuk sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus ibadah-ibadah lain yang sunat atau yang macam-macam, sunat muakkad, sunat atau fardu ain, fardu kifayah, semua diciptakan itu oleh Allah. Bukannya Allah butuh kepada manusia untuk disembah, tapi Allah ingin memberi pahala kepada manusia yang mengerjakannya, ingin menaikkan derajat manusia yang tunduk kepada wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud tauhid?
Apa tujuan Allah menciptakan jin, malaikat dan manusia? Tauhid adalah, kalau dalam bahasanya, tauhid itu orang-orang yang menyimpang dari hukum Allah. Jadi orang yang tidak mengikuti pada hukum Allah itu tauhid. Terus apa tujuan Allah menciptakan jin, malaikat dan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembah kepada Allah. Cuma begini, menyembahnya manusia dan jin itu semua manfaatnya tidak kembali pada Allah. Jadi tidak butuh juga Allah pada penyembahan jin dan manusia. Manfaatnya juga kembali kepada jin dan manusia. Betul, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, tapi ibadahnya jin dan manusia itu Allah tidak butuh. Jadi Allah itu tidak disembah dan disembah, tidak mengurangi atau menambahkan daripada derajat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berkurang. Walaupun banyak orang yang maksiat durhaka pada dirinya, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Beda kalau dengan penguasa yang ada di dunia. Menciptakan peraturan, menciptakan undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu ditaati oleh rakyatnya atau pengikut, kekuasaan penguasa tadi akan menjadi lebih besar. Tapi beda dengan Allah. Umpama rakyat suatu negara tadi atau rakyatnya raja itu tidak menuruti terhadap peraturan yang dibuat oleh raja, maka raja tadi kekuasaannya akan berkurang. Contohkan naudzubillah, umpama satu Jawa Timur ini melepaskan diri dari Jakarta, otomatis kekuasaan Jakarta presiden akan berkurang. Jadi melepaskan diri karena tidak mau tunduk kepada peraturan Jakarta, peraturan Senayan, peraturan presiden. Itu. Beda dengan Allah. Allah punya peraturan, dilaksanakan, tidak dilaksanakan, tidak pengaruh terhadap integritas posisi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap tidak berkurang. Kalau banyak semua makhluk ini, semua ibadah yang Gusti Allah tidak menambah kekuasaan Allah. Itu adalah akidahnya umat Islam. Begitu. Ada lagi. Melanggar aturan Allah sudah pasti dosa. Kalau melanggar peraturan manusia, apa hukum? Hukum bagaimana? Hukum peraturan itu kita logikakan, kita asumsikan peraturan itu undang-undang. Umpama di negara adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah kesepakatan daripada wakil rakyat dan pemerintah. Umpama sampean niat mewakilkan kepada wakil rakyat yang ada di sini, berarti sampean mewakilkan perjanjian dengan pemerintah.
Jadi undang-undang bisa dikategorikan perjanjiannya sampean dengan pemerintah. Pemerintah itu adalah pelaksana peraturan. Jadi umpama sampean melanggar peraturan sebuah negara, undang-undang, berarti sampean itu melanggar perjanjian yang sampean wakilkan kepada wakil rakyat. Itu kalau sampean logikakan seperti itu. Tapi umpama sampean tidak memilih, bagaimana? Berarti sampean tidak mewakili. Tapi setiap warga negara wajib tunduk kepada peraturan. Begitu. Ya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka bi jami'i mahmadik. Inhana alam wa alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbiyal aliyyi al-wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummatina wa dzunuba asadina wa dzunuba talamidina wa talamidina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah lana babal khairat wal ulumi wal hikam wal azab. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.